apa Agus saling melaporkan nih, Teknovi ngelaporin Alvin dan Agus dan Alvin ngelaporin Teknovi. Gimana menurut Bapak? Sebenarnya gini nih, kami itu kan tertib, komit kalau udah ngomong AA gitu. Saya sudah bertemu dengan media sosial dan kami sudah islah kira-kira. Tapi kalau kami udah diam, tiba-tiba Novi bikin laporan lagi terhadap Alvin, ya. Sedangkan Novi udah tahu kan bahwa Alvin ini kan adalah bagian daripada orang yang membantu, bagian daripada Agus juga. Nah disitulah kalau misalnya dia mengatakan kita damai di bidang donasi dan menyerahkan kepada Kementerian Sosial, jangan juga dicari-cari kesalahan Alvin. Kalau Alvin kan berjuang menyangkut media sosial. Nah bahwa memang terakhir video antara Novi dengan Yolo, ya itu kan jelas-jelas menghina orang disabilitas, pencemaran nama baik yang dimana diposting di akunnya TikToknya si Novi. Nah, jadi jangan salahkan juga kalau Agus atau semua melaporkan Yolo semua, ya, dan mungkin terkait dengan Novi. Gitu. Jadi yang mulai siapa dulu gitu. Nah, sedangkan kalau kita sama-sama menghargai, ya kalau macam saya kalau sudah ngomong sekali ya udah sekali gitu. Makanya saya nggak pernah terlalu banyak muncul. Tapi kalaupun kalian tahu kan, Alvin Lim ini adalah orang yang mau menggantikan semua uangnya orang donatur yang merasa dirugikan. Alvin Lim ini yang membantu untuk pengobatan gratis Agus gitu. Nah, jadi saya juga nggak bisa melarang gitu. Masa saya biarkan Alvin misalnya dijorokin atau diapain orang gitu. Ya kalau memang mau berdamai sekalian berdamai aja. Ya kan? Berdamai kan waktu hadir dengan Lesus itu Alvin ada. Tapi kalau kalian ejek Alvin, kemudian permalukan, mancing, bawa ke pengacara sana permalukan, akhirnya nggak pernah terjadi perdamaian. Yang terjadi adalah keramaian, ramai terus. Oke, terkait ini kan banyak yang bilang kalau awalnya dari Bang Alvin sebenarnya banyak memfitnah profesi pramugari dan lain-lainnya, mungkin merasa Iya, laporannya atas kekerasan seksual. Kan, Alvin kan punya rasa marah gitu. Masa seorang ketua yayasan bisa satu frame dengan Yolo kemudian mempermalukan dengan adegan orang buta. Kalau orang marah itu sudah reaksi. Jadi wajar-wajar aja Alvin misalnya melakukan emosional dengan cara-cara seperti itu. Kamu ketika menghina, mengarahkan orang buta seperti itu merasa tidak salah. Begitu kamu jadi balas seperti itu kok marah, kok tersimbol sensitif. Inilah bentuk kemarahan Alvin yang disampaikan ya. Ketika dia laporin balik benar gitu. Ya nanti apakah mau seperti ini gitu. Harusnya Novi mengerti lah gitu. Ya udah saya minta maaf. Kan waktu itu kan sebenarnya Alvin minta supaya Novi minta maaf. Jangan lagi begitu. Novi juga nggak nurunin juga beritanya, malah membuat seolah-olah persoalan baru yang di luar daripada arena sebelumnya, yang dimana akhirnya panjangnya nanti nyerempetnya ke Agus lagi. mungkin respon abang terkait abang jarang muncul ini belakangan ini ya, mungkin terkait apa sih Bang? Bingung nanti kalau saya muncul tinggal barat belum selesai. Kalau saya sih saya udah selesai. Gitu. Urusan Agus sudah selesai. Ya kalau itu urusan baru gitu. Kalau saya nanti komentar nanti dikira lagi. Karena kalau saya sekali komentar nanti 2-3 pulau terlampau gitu. Nanti pada pingsan semua lagi kan. Cukup dulu aja KO Mas saya berkali-kali KO Mas saya. Tapi ini mempengaruhi perdamaian abang dengan Bang Densu nggak sih? Soalnya berhubung Bang Densu juga viral nih rekaman teleponnya Bang Densu kalau ya Agus nih pilih salah satu dong, maksudnya mau berdamai tapi kok mau ngelaporin lagi gitu. Mempengaruhi nggak perdamaian abang dengan saya? Sebenarnya nggak pengaruh. Kan begini nih, Novi yang mulai buat laporan kan Novi. Novi laporin Alvin Lim lawyernya Agus. Alvin Lim harusnya tarik aja selesai gitu. Yang mulai kan Novi. Kami setelah damai kami nggak pernah, malah kami laporan udah kami siapkan semua pencabutannya. Walaupun Pak Yusuf Hamka, ya kalau saya sih sudah saya cabut, nggak ada masalah kan. Nah kalau antara Novi dan Alvin Lim ini kan, dan juga jangan lagi Denny Sumargo gara-gara Denny kan dengan Alvin nggak ada masalah. Ini hanya Alvin dengan Novi kan.
Jangan lagi semua ikut semua Nopi kayak saya nggak ikut. Gitu. Makanya saya tidak hadir kalau melaporkan. Dan saya juga nggak bisa melarang karena Nopi ini adalah orang yang Nopi si Alvin Lim adalah orang yang membantu. Kalau dikatakan Alvin Lim itu adalah orang tuanya Agus, orang tua angkatnya. Tapi abang masih menjadi kuasa hukumnya Agus juga mas? Masih. Saya masih lawyernya Agus. Bang, tapi melihat langkahnya Alvin Lim dan Agus ini yang kan awalnya kan Bang Alvin duluan yang somasi, tapi kan belum masuk akhirnya Novi duluan yang Ya. maksudnya Ini kan sebenarnya Novi ini nggak pernah mau minta maaf, nggak pernah mau merasa bersalah. Selalu mengatakan bahwa Agus menggunakan uang. Memang harus digunakan uang oleh Agus. Sampai detik ini yang dikatakan Menteri Golden Time untuk pengobatan Agus itu belum terlaksana dan terjamah dengan baik. Dan mereka tidak ada rasa malunya menguasai uang itu. Dan sampai saat ini nggak ada rasa empatinya melihat orang buta ini sehingga cepat penanganan. Diam-diam aja. Nanti tidak tahu nunggu Densus pulang dari Hong Kong, nunggu ini dari ini, saling nunggu nanti sampai 100 tahun. Baru kalian tersadar bahwa Agus punya bata itu udah buta ke-7 kalinya kali, atau ke-70 kalinya baru kalian mau diapain uangnya, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu maksud saya, udahlah. Ini kan persoalan kecil. Orang ngasih donasi, kasih aja ke orangnya, selesai. Ini dibuatlah Pablo jadi pengacara Novi. Habis itu Pablo mundur, Erwanto mundur, jadi pengacara donasi. Yang semua dari sini pindah ke donatur nih, nggak tahu jelas kemana-mana mereka gugat. Lu tahu nggak lu gugat? Uangnya di mana? Yang uangnya di Novi. Terus laporin polisi uang di mana? Agus ini nggak ada salah. Yang ada ini sebenarnya uangnya Agus ini diambil kalian. Nah itulah yang kita cabut. Ya udahlah, kita lihat. Jangan mentang-mentang gua cabut, lu merasa lebih jahat lagi daripada kalau kemarin nggak gua cabut masih kalem, masih ngadu, masih minta tolong pihak ketiga mendamaikan. Tapi begitu gua udah cabut, lu mau keras nggak apa-apa. Bagi saya sesukses-suksesnya orang curang lebih sukses yang dicurangin. Aku sukses, kita nggak takut, nggak apa-apa. Ada Tuhan kok yang menghukum. Dari awal saya bilang siapa yang punya niat baik nanti pasti celaka. Yang tidak punya niat baik. Kan gitu aja taruh ngapain. Kalau saya sudah membuktikan, saya nggak ribet. Begitu kita kan hanya baru ketemu dengan Doni Sumargo, sama Novi saya belum ketemu. Nah saya anggap aja Deni Sumargo ini adalah perwakilan daripada Novi. Ya kan? Tapi terkait pencabutan laporan sendiri itu kapan bang udah dicabutnya gitu? Nah kalau kita sudah bilang kita cabut ya kita cabut lah. Tinggal suratnya aja kan. Tinggal kan uangnya juga belum jelas buat Agus buat apa semua nggak ada jelasan juga. Tapi saya ngomong saya cabut aja gitu. Kalau mereka kan mau damai, bahkan berkali-kali sudah bikin draft, tiba-tiba nggak setuju kabur kan itu terjadi. Jadi masyarakat bisa membedakan mana orang yang punya niat baik dan mana orang yang pengen seolah-olah tanpa baik gitu. Karena Agus itu sangat dirugikan, dibully, dipermalukan gitu. Makanya saya bilang udahlah, nanti muak orang ngelihat kalian seperti ini gitu. Ya, para kader hadir sini adalah membela kaum yang lemah gitu. Kalau kalian hanya kebetulan kompak aja, kompak Densu, kompak Novi, kompak pengacara, ini berteman semuanya mereka ini. Ya kan? Yang satu ngaku bawa Densu ke Mensos, yang satu nunggu di mobil ngaku bersama-sama, habis itu rapat. Nah ini lu atur sini ini, udahlah datanglah Bu Cherry ikutlah. Sebab atur begitu. Capek gimana? Ini uang orang punya donasi loh, ntar marah loh. Sekarang kalian bisa membuat donatur itu marah. Seolah-olah, ayo kumpul uang dibuat polling segala macam. Bentar, kalau donatur sadar bahwa uangnya kalian putar-putar, kalian itu lagi, baru kalian ngerasain. Baru kalian lihat, yang ribet itu siapa? Yang ribet itu siapa? Yang nakal itu siapa? Yang bandel itu siapa? Kan ketahuan nanti. Siapa kan ketahuan nanti. Mau ribut-ribut lagi atau gimana sih Pak? Bukan, kan hari itu kan sudah minta maaf. Densus minta maaf, saya minta maaf, selesai. Terus mau diapain lagi? Ya kan? Kalau orang sudah minta maaf apa? Menteri udah semua cabut, kan dari lidahnya menteri. Ya mau cari gara-gara yang kan nggak mungkin gitu. Ya nanti aja.
Kan kalau saya sih sudah ngomong itu kan sudah produk sosial, artinya yang dinyatakan kayak orang bermaafan salaman. Tapi bisa lagi ini salam-salaman belum ada ini, nggak bisa begitu. Jadi makanya saya ingin mengatakan bahwa saya orang simpel, nggak ribet. Gitu. Nggak nanti gue cabut kalau lu cabut ini nggak perlu, ya kan? Namanya udah damai. Ya, persoalan kami saya nggak memikir kemana-mana bahwa seolah-olah bahwa ini adalah seribet ini, tapi justru saya melihat Nopi yang tidak bisa menjaga diri karena dia mungkin merasa belum pernah ketemu kita, akhirnya dia lawannya adalah Alvin. Padahal Alvin itu adalah pengacaranya Agus. Jadi jangan kaget kalau Agus juga ada sana, karena nggak mungkin Agus menolak. Karena yang punya empati dan perhatian sama Agus adalah Alvin. Saya juga mau larang, saya bingung gitu. Ya masa si Alvin bonyok, ya kan? Ketika dia ini bisa membela Nopi, cabut juga Nopi ya. Masa gua nggak bisa bilang cabut juga Alvin? Selesai kan? Kalau cabut Alvin cabut apa? Nah sekarang Alvin mau jalan itu siapa yang mau didengar, ya kan? Sedangkan kami adalah produk yang sudah ketemu Pak Menteri. Ya berarti yang tidak bisa menjaga kehormatan daripada Kementerian Sosial dan Pak Menteri, siapa ya? Nopi. Ya kan? Kalian nggak ada rasa malunya. Uang di kalian. Yang digugat, tahu nggak ujung digugatnya? Minta dikelola sama Yayasan Nopi. Padahal jelas-jelas yayasan itu adalah uang itu bukan dari uang yang dihasilkan oleh yayasan, adalah uang pribadi yang dimana dulu merupakan ajakan untuk menyumbang seikhlasnya. Nah, siapa yang menyumbang? Siapa yang mengajak? Denny. Nah, datanglah sekarang Pablo yang temannya Densu. Datanglah Erwanto. Ini berteman semua mereka ini. Mereka ini punya kuasa. Dari Nopi loh, tiba-tiba terbalik nyerang orang buta. Itu apa? Kalau nggak begitu mah, saya udah nggak mau ngomong lagi, tapi saya mau uraikan supaya mereka tuh sadar gitu. Kalian jangan merasa depan kamera kami punya niat baik, kami ini mempertanggungjawabkan terhadap donatur, padahal enggak, ribet gitu. Ribet. Pak Menterinya udah bagus ngomongnya bahwa ini adalah waktu masa-masa dibutuhkannya uang itu. Uangnya nggak diapa-apain. Di situ doang. Terus mau sampai kapan? Mau terus makanya saya buktikan kalau kalian bilang kita banci panggung segala macam, tiba-tiba saya coba, saya tanpa saya diam, saya nggak usah ngomong, saya nggak usah diwawancarai, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi nggak selesai juga masalah, mau dibuat perpanjang gitu, ya kan? Oh kenapa ada Agus? Ya udahlah, ingatin aja sama si Nopi, kan? Kamu kan adalah ketua yayasan, kalau sudah ketua yayasan sudah mau selesai, tinggal bicara baik-baik aja. Sebenarnya kan Alvin itu kan hanya menegur, jangan hina orang buta di media sosial dengan cara memparaduian antara Yolo dengan Nopi. Nopi kan goyang-goyang begini, nah datang Yolo gini, itu kan menghina. Ya buktinya si siapa hero apa? Cimot. Nah, sudah minta maaf, bukan, kalau hero siapa itu? Udah minta maaf. Mau saya liatin gambarnya. Nah ini udah minta maaf yang ini. Bang, tapi menurut abang Alvin Lim ada imunitas sebagai lawyer, jadi nggak bisa dilaporin bang? Ya bukan begitu. Kayak saya dulu ribut semua, selesai kan, sudah damai gitu. Terus mereka nggak lapor saya nggak lapor, saya cabut gitu kan. Nah terus si Alvin kan sebenarnya sudah selesai. Hanya pada hari mau selesai menteri, puncak klimaksnya mereka masih mengupload foto menghina orang buta. Itu yang disomasi sama Alvin. Nah marah dia, muncullah kata-kata yang menyakitkan, yang kemana-mana kan gitu. Mana ya? Jadi ini abang menyayangkan bang ya, Alvin Lim atau Agus sendiri melaporkan Nopi. Apa sebaliknya? Gimana bang? Abang sebagai Bukan ya, kan bukan yang menyayangkan dari kan gini. Dari semua laporan ini kuncinya adalah ketika Agus menjadi korban. Nah, pasti kaget dong, kok bisa Agus jadi korban? Harusnya kita udah damai kan? Ya. Otomatis ketika Alvin memperjuangkan haknya Agus dan mengatakan bahwa Agus ini dibully,
dia membuktikan, dia harus membela melindungi Alvin dong. Nah, dampaknya kan akhirnya jadi terlapor Novi gitu. Padahal harusnya kan posisi kita udah cabut semua, ini muncul lagi yang baru gitu, tapi persoalannya berbeda. Nah terus coba tinggal telepon saya, Parat, tolong di stop dong si ini ya biar kita beresin, selesai kan? Tapi ini kan tidak, yang kita bicarakan adalah kalau nggak dilaporin semua orang akan ngejek Agus. Nah sekarang kenapa marah sama Alvin? Nah makanya saya bilang hak imunitasnya Alvin itu di situ. Nah ini contoh nih, ini kan mulai di sini dia mulai nih. Ini yang dimarahnya ini kali yang dimarahin sama siapa? Nah kalau ini disomasi wajar. Kenapa? Karena ini menghina banget. Ini adalah Novi dan Yolo. Coba saudara kalian atau orang tua kalian mereka ini penghinaan. Bukannya minta maaf, melihat orang marah reaksi malah melaporkan Alvin. Betul nggak? Makanya saya bilang, Nok, kenapa Alvin marah gara-gara kalian begini? Paham kan? Bukan gara-gara mau mencari gara-gara tidak selesai, gara-gara ini diposting di akunnya Novi. Tapi dengan tadi kan aku lihat story-nya Novi, bahwasanya ngomong kalau itu tidak menyebutkan nama gitu atau apa. Ini, iya, udahlah. Dia kan ketua yayasan yang ngumpulin yang menguasai uangnya Agus, ini Agus. Ya kan itu kan nanti di pengadilan lu nggak buktikan, tapi yang jelas yang diinginkan oleh Agus adalah jangan sampai kali video-video begitu mencederai perdamaian kita. Bang, tapi kan yang Novi laporin kan soal kekerasan seksual bang, maksudnya nggak ada hubungan postingan gitu bang, sama postingan. Siapa? Novi melaporkan apa? Oh karena dia marah. Ya silakan kan nanti bisa aja Novi dihukum, Alvin dihukum ya. Apakah mau seperti itu? Ya kan harusnya selesai gitu. Kayak gitu, lu nyerang Alvin sama ini nyerang pengacaranya Agus. Kayak gue nyerang siapa? Denny. Kenapa harus damai Denny, damai semua ya supaya aman kan? Ya dibalik aja seperti itu selesai. Nah kecuali yang satu siapa RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas harus ada yang dihukum karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu ya. Berarti tindakan Novi terhadap yang Ade Lau sendiri tepat? Iya tepat. Jadi RT Lau juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap, tiba-tiba datang lagi ke Alvin, ke Agus sudah datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RD ini mengembara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau dan saya bilang dia katanya melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa yang mau dibel? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy, ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi hanya sekedar gosip kayak kalian. Tidak menyebutkan nama, tapi mungkin direkam sama dia. Dia mau menyeret bahwa apa cerita orang adalah proses yang mengatakan ini salah, ini kriminal, gitu. Itu kesalahannya dia. Jadi RD itu harus dihukum, harus diproses hukum. Itu kan RD sudah bergabung sama Alvin. Enggak, saya udah tanya Alvin. Saya datang gitu. Karena dia ingin memiliki kekebalan imunitas di Alvin. Beda, kalau Alvin, saya yakin Alvin itu aman damai kok. Sama dengan saya mencabut Denny, aman damai kan karena saya cabut. Novi juga walaupun terjadi konflik selesai. Nanti Novi minta maaf dalam memperlakukan fitnah pencemaran di IID selesai. Nah, jadi silakan bertarung antara Novi dengan RD yang dia dikatakan narkoba. Ya kan? Karena kalau misalnya masalah penghasilan dari mana ya itu juga sah-sah. Dan kita juga dulu sempat mempertanyakan itu, cuman tidak terlalu memfitnah atau mempermalukan dia ya, tapi kita bertanya dong gitu.
Nah, tinggal Novi buka aja dia punya gaji, penghasilan dari mana, cocokkan aja kalau memang ada penghasilan dari media sosial atau apa. Dan kedua diaudit. Memang saya dapat informasi memang Yayasan Novi akan diaudit. Ya udah, kalau udah diaudit kan enggak apa-apa karena dia yayasannya lebih dari 500 juta. Diaudit dong. Nanti dilihat apakah ada untuk kepentingan pribadi dia, bagaimana proses penarikan uangnya, mungkin ditarik secara besar kemudian dibagi tunai dan nggak tahu siapa, mungkin ada videonya. Nah, jadi jangan dialihkan seolah-olah Agus yang nggak benar, karena diaudit pun belum, nanti kan ketahuan. Oke bang, abang di story sempat nyindir koplo bernua ya soal masukin jari ke otak dan sebagainya, itu boleh dijelasin bang maksudnya gimana? Mereka ini kan tahu kalian ketika dulu melawan saya membela kan saya lawan terus. Ini kalian datang mundur dari Novi masuk. Nah kemudian hampir semua lawyer-lawyer yang gabung dengan Novi dulu ribut kan. Mulai Firdaus ribut, berantem semua mereka. Bahkan mau lapor, tiba-tiba nggak tahu gimana, baik lagi, mungkin dibayar. Kalau dulu kan tidak dibayar, begitu ngambek dibayar kan mungkin. Ini kita duga ya. Karena kok kemarin sudah bergabung, saya juga heran kenapa Agus itu tidak pernah memberi kuasa ke Firdaus. Mungkin masuk di kuasa substitusinya Alvin Lim, tapi tidak layak lah. Lu belum ngapa-ngapain membela Agus, tiba-tiba lu teriak mundur kan, seolah jelek banget. Baru lu bilang Novi baik, kemarin lu jelekin Novi, ya kan? Ya, udah hajar aja. Ya, jadi pengacara itu jangan juga maju mundur. Diketawain kalian. Kalian ini pernah sekolah pengacara belum? Pernah ikut pelatihan belum? Tahu kode etik belum? Lolos nggak? Ngerti nggak? Kalau sesuatu yang tidak kuat dasar hukumnya jangan dipaksakan. Ini ada-ada aja. Agus nggak maling, mau dilaporin penggelapan, uangnya di Novi, gugat perdata, perbuatan melawan hukum. Apa yang melawan hukum di situ? Uangnya di Novi. Ujung-ujungnya menyatakan Novi salah. Kedua, minta kepada hakim supaya pengelolaannya itu diawasi oleh yayasan, itu kan aneh. Ntar lu pihak berapa? Lu minta ganti rugi berapa? Udah ruginya 1,4 miliar, siapa aja, berapa orang? Berarti kan udah jelas kurang pihak. Ini gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Nah, makanya saya heran masih ada orang yang bodoh yang dibujuk-bujuk donatur minta kembali uang 50.000 pakai pengacara. Yang namanya donasi itu sudah ikhlas, set, kayak masuk dalam celengan, set. Belum pernah ada di dunia ini orang menggugat minta kembali donasi operasi orang sakit dengan ikhlas, digugat sedemikian rupa sehingga terjadi persidangan baru di Indonesia. Nah kita lihat nanti. Saya sebenarnya nggak mau mediasi di situ, saya mau kalahkan mereka. Ini kebiasaan saya, tidak akan pernah ada mediasi di situ. Saya mau putusan yang terjadi. Jadi Ya. berarti siap lah yang menghadapi Agus sendiri terkait. Saya udah bilang, lu cabut, lu nggak cabut, nggak ada mediasi. Kalau lu mewakili 500 orang, gua mau lihat surat kuasanya, gua mau lihat di pengadilan mana orang 500. Jangan lu ngomong polling apa? Polling in love. Polling di dalam polling. Aduh. Bang, tindak lanjut untuk Kemensos sendiri untuk dana yang hambatan gimana? Ada perkembangan? Apa bisa ketemu lagi? Gimana? Saya bingung. Mudah-mudahan cepat lah, karena Pak Menteri Sosial ini kan orangnya cepat, gerak cepat. Kita lihat aja. Cuman saya ingatkan nih Pak Menteri, kalau para tabas ini bisa diatur. Tapi pihak sebelah sana ini digigit pun dia menggigit tuh. Jangan sampai nanti kayak kita ngelepasin anjing kejepit, ntar kita yang digigit kan, itu aja. Berarti belum ada info minggu ini bakal ada pertemuan kan? Pertemuan. Ya nggak tahu. Ya kalau misalnya Densu izin cuti 10 hari ya kita juga bisa cuti 10 hari. Habis cuti 10 hari lagi para tabas, cuti lagi 10 hari Agus. Habis itu cuti lagi 10 hari tahun baru. Jadi cuti-cutian nanti ya. Ya harusnya jelas tugas saja. Kan semuanya ada pengacaranya. Novi ada pengacaranya, Densu ada pengacaranya, semua ada pengacaranya.
Jadi berarti belum tentu ada perdamaian Bang, ketika nanti di saya nggak tahu, cuman kan ini kan sudah kita serahkan. Yang penting kan dengan hati yang damai. Contoh Barat Abbas, ya kan? Sebenarnya kalau mau mengganggu mereka, menjarain mereka, saya punya cara lagi dengan cara cepat, dengan cara yang cepat gitu. Selesai. Tadi saya berpikir ya nggak tahu nih. Sebenarnya persoalan antara Alvin dan Novi bukan persoalan. Ya kalau mau melaporin RD Law aja, Alvin nggak usah. Cabut aja laporannya. Alvin pasti dicabut laporannya. Agus. Ya kan? Tapi kalau misalnya nggak cabut, terus kenapa lu nggak cabut ya? Saya cabut yang laporan pemerasan dan pencemaran nama baik kamu. Nah, tapi waktu kamu disomasi tidak mencemarkan nama baik yang dengan YOLO, ya namanya hukum. Ya nggak? Gitu. Kalau kita udah cabut, ya cabut. Mau lisan tidak lisan juga udah cabut. Kan diketawain tiba-tiba diperiksa polisi. Oh saya belum lisan, ntar kamu udah bilang cabut. Ini kan kalau pengacara kalau ngomong tuh nggak bisa kayak mereka itu. Udah bikin draft, udah kumpul, nggak setuju kabur. Kalau saya enggak, saya hadapi. Ya kalau mereka curang sama saya, gampang kok mengajar kalian lagi. Santai aja, nggak ada masalah. Yang penting kan Indonesia tahu kan, siapa sih yang ribet itu, siapa yang curang, itu aja. Tapi saya rasa kayak Densu orangnya nggak nego-nego. Novi juga dalam perkara ini nggak nego-nego menurut saya. Cuma kan dia ini ribut dengan Alvin 5 aja persoalannya. Tapi yang jelas Alvin ini punya niat baik supaya orang buta jangan dihina, jangan dipermalukan. Dan menjadi ini kan ibaratnya banyak yang bilang kalau masalah ini menjadi lebar kemana-mana. Mungkin Bang Farah gimana responnya? Yang bikin lebar siapa? Kalau saya ini nggak lebar, ya Novi aja yang pergi buat lapor-laporin kan, betul nggak? Harusnya kan dia sudah baik sama kita, tinggal telepon tolong diredam itu Alvin. Mereka yang merasa nggak salah, merasa nyontoh orang buta bukan Agus. Jelas-jelas Agus. Tidak ada rekam jejak dia menghina orang buta lain selain orang Agus. Karena orang buta yang bermasalah cuma satu, Agus doang. Masalahnya dengan mereka. Hey, I'm Stephen Kars, co-founder of King of Pops. Xero makes it super easy to stay on top of your cash flow. It sometimes answers questions that you don't know that you should be asking, and it puts the right information in front of you at the right time. Dan ini kan apa namanya, banyak yang bilang Agus kenapa nggak berobat aja terus kalau rumah sakit malah berobat ke polisi. Nah itu gimana tanggapan? Berobat mana? Kan mau berobat kemarin kan tertunda gara-gara sidangnya, habis itu gara-gara menghitung Mensel. Sekarang cahaya matanya harusnya ke luar negeri. Cahaya matanya aku sudah nggak ada cahaya. Ini nggak perlu diobati lagi, matanya sudah kecuali untuk estetikanya gitu, udah tertutup. Mau diapain lagi, nggak bisa dicolok-colok, udah nggak bisa keluar air mata lagi, tutup. Paling dioperasi terus, buka jaringan air mata keluar. Pesan buat Agus sendiri Pak, sendiri yang mengajar lagi. Pesan buat Agus, ya Agus ini nggak usah dipesanin dong, dia lagi dalam ketergoliman. Dia dalam ketergoliman, justru pesan buat orang yang zalim. Ya, karena kalian ini kalau ngelawan orang normal saja yang sempurna kayak saya, orang prihatin. Ini kalian lawan orang buta loh. Orang buta, orang yang susah, orang lagi sakit, yang belum sembuh luka yang kalian lawan. Ya, ini mereka ya, ini semua lawyer ring 3, ring 9, ring 7, ring semua itu. Mereka di pembicaraan di Komale sesuai yang kita dapat rekaman, di mereka begini, ayo kita harus lawan Farhad Abbas biar kita terkenal. Karena kalau kita lawan Farhad Abbas, kita akan top. Begitu, ya kurang ajar kan? Nah, jadi ini pembicaraan yang udah kita kebaca bahwa sebenarnya tidak ada dasar hukum persoalan ini. Ini hanya menyangkut kepribadian dan ke lapangan hati saja. Gitu. Karena apa? Pada awalnya kita punya niat yang sama, yaitu untuk membantu orang buta dari orang sakit dari kesakitan untuk menuju kesembuhan. Nah, tapi ini sudah dikreasi jadi macam-macam. Adalah mau Sirina Pace, adalah Gedung Juang, adalah PRT 2, macam-macam deh gitu. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa Alvin ada orang yang bertanggung jawab yang membantu dan menanggung si
Agus. Bang, Nah, jadi lebih berkuasa Alvin dibanding saya. Karena saya sudah damai kan, sudah selesai. Nah, tapi kalau besok dihina lagi, saya bisa somasi lagi, lu jangan menghina lagi. Siapa tahu dia ejek apa lagi kan namanya juga. Tapi yang jelas yang namanya hero itu ada hero. Nah, kemudian asam lambung semua udah dilaporin semua. Dan mereka ini kan sebenarnya cari makan di media sosial. Lu kalau dari somasi ada yang komplain, angkat tangan aja, kalau berani lu. Dan nggak ada yang bisa melindungi kalian, sekalipun maupun Densu maupun Nopi. Bang, Pasti akhirnya dia lepas tangan. Udah, gatal. Bang Hotman beberapa kali kan ikut mengomentari kasus Agus, tapi kalau menurut Bang Alvin, Bang Hotman ini nggak ngerti pidana, terus dibilang kayak ini kan kasus receh, lu ngapain ikut angkat suara, jadi saling sindir, gimana menurut Bang? Dengan perihal saling sindir. Saya bukan masalah saling sindir, saya nggak mengomentari. Nanti kalau saya komentari lagi nanti jadi top semua nih orang-orang yang saya komentari ini. Betul nggak? Ya, yang jelas kalau Hotman Paris, kalau mulutnya kan tidak terlalu tajam menyudutkan, kecuali Hotman Paris pakai kacamata buta gitu ngintip orang. Tapi selama tidak ya, saya pikir saya anggap aja itu kicauan Indonesia gitu. Kicauan yang penting biar tekor, yang penting sohor ya. Itu aja menurut saya. Jadi saya berpikir positif aja. Artinya memang mereka mengomentari ring tinju kami, mengatakan bukan kelas mereka, tapi mereka komen terus gitu. Ya berarti saya anggap aja mereka adalah komentator yang nggak bayar tiket masuk. Kalau masuk bayar tiket sini ya. Oke. Oke, Bang, pesan buat Tenopi. Pesan buat Nopi, ini persoalan baru menyangkut penghinaan di media sosial yang tempusnya, waktunya itu berbeda dari waktu dulu. Ini adalah waktu kalau nggak salah 1 malam sebelum ketemu Densu. Itu terjadi gitu. Nah, jadi mereka hajar terus. Ini adalah penghinaan kemanusiaan yang paling pedih dan pahit. Makanya kamu itu diejek, dimaki-maki sama Alvin. Harusnya sadar gitu, minta maaf. Sebelum terjadi itu harusnya dicegah. Nah tapi yang terjadi kamu membiarkan itu, memancing orang marah, kemudian ketika orang marah kamu laporin. Itu aja masalahnya. Jadi sebaiknya minta maaf sajalah. Atau minta maaf sama Agus nggak apa-apa kok. Agus minta cariin uang aja kamu cariin, masa minta maaf nggak bisa? Kan minta maaf itu kan nggak pakai uang, hanya pakai hati yang ikhlas dan tulus, bukan pakai pulus. Kalau perspektif kemarin di salah satu Komnas Perempuan bahwa dia akan tidak berdamai. Ya, aku ini sekarang lagi nyari-nyari ya. Ini persoalan gampang. Ya. Teman-teman ini pada takut semua sama kalian. Ini bukan karena nggak tahu, karena setiap orang yang mau menjauh lepas dari itu dibully, dihabisin. Ya, ada saatnya. Ya, gini aja deh. Lo damai, lo baik-baik aja, atau gua hajar lagi. Itu simple kok. Kalau memang kita udah baik-baik, udah mau Pak Menteri, nanti gua bisa bilang sama Pak Menteri, ini siapa ini gitu. Kita tahu kok cara mau membuat orang yang suka mencari yang nggak tegas-tegas ini. Yang kita butuhkan kan, lo kan sama aja lawan negara, lawan penguasa, ya kan? Tahu nggak itu Menteri Sosial itu Prabowo, Presiden Indonesia dia. Jadi jangan kamu merasa bahwa tidak turun presiden, tidak turun aparat hukum, mereka itu hukum. Jadi kita jangan sepelekan. Tapi kalau mau coba-coba, ya ntar gue yang hajar gitu. Kalau udah gue yang hajar, ya itu aja deh. Ya, jangan sampai. Buat Alvin ini mau pesannya. Bang Alvin, semoga sehat, panjang umur, terima kasih, semangat semua. Apa yang kamu lakukan itu adalah benar dan Barat Abbas banget. Bukan Barat Abbas mengunci diri, tapi kalau orang udah damai ribut lagi kan tak enak Bang Alvin. Tapi saya tetap dukung dengan doa.
apa yang kamu lakukan itu adalah terbaik, adil, dan menurut saya itu adat Indonesia, ya kan? Ini smart banget, sudah? Oke, makasih. Kasih ya Bang. Biar Denny dengar kan, ini smart. Oke.